Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Fender Elektromotif. Oke teman-teman, sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, semangat, dan semoga dilancarkan rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial cara membuat power supply dengan menggunakan trafo yang ada di pasaran. Hal ini tujuannya ya mungkin teman-teman untuk menghemat budget, atau bisa juga teman-teman misalkan susah nyari yang build up ataupun yang pabrikan. Jadi dengan alternatif yang seperti saya berikan ini, semoga teman-teman bisa membuatnya juga. Dimana ini juga untuk booster outdoor ya, untuk TV kabel booster outdoor, dan juga bisa supply juga not ya, not untuk konverter dari fiber optik yang turun dari fiber optik untuk diteruskan menjadi koaksial. Oke, tonton aja videonya sampai selesai. Oke, persiapkan trafo. Di sini saya menggunakan trafo merek Bell 5 ampere yaitu 45 volt. Ini 5 ampere merek Bell ya. Karena tergantung kebutuhan kita. Saya cuma ada booster 8 biji aja yang mau disuplai, jadi cukup aja. Jangan menggunakan trafo yang murahan seperti ini 10 ampere tapi yang murah, tapi itu enggak real ya teman-teman ya. Kemudian ferrit yang udah kita lilitin kabel tembaga ini seperti ini. Ferrit bisa didapatkan di mana aja mudah, di bekas-bekas lampu, bekas switching dan sebagainya. Kemudian ini terserah mau 2 atau 3, yang penting lebih dari 1 ya. Ini keramik ya, keramik yang warna biru usahakan. Kemudian ini app konektor. Nah seperti ini app konektor, bekas di booster atau bekas di coupler. Ini saya menggunakan wadahnya wadah bekas power supply komputer. Nggak terlalu rapi ya teman-teman ya, karena kebutuhan saya di sini urgent. Jadi kita seperlunya aja. Seharusnya ada fuse atau sekring, ada juga harusnya indikator voltasenya dikasih. Tapi yang penting ini dulu, karena itu sebagai aksesoris tambahan aja. Ya, langsung saja kita pasang. Oke, untuk pemasangannya kita kasih di 45 volt. Jadi 45 volt yang satunya ini buat di innernya, dan yang 45 volt yang satunya ini buat di grounding. Nah seperti itu. Jadi bagian CT-nya enggak kita gunakan, karena 45 volt ditambah 45 volt itu 90 volt ya. Nah untuk pemasangan inputnya yang satu ini di 0 volt dan satunya di 220 volt ya. Karena konsumsi listrik kita di sini 220 volt. Ya, yang satu tapi jangan dipasang ke grounding ya, karena ini bahaya. Kalau satunya dipasang ke grounding sangat berbahaya. Pas waktu di bagian kena di bagian pasanya, nah itu bakalan jadi bahaya kalau dipasang di grounding. Kemudian kita pasang app konektornya tadi yang sudah kita lubangin
di sasisnya atau di kotaknya tadi. Ngelombanginnya sesuai dengan diameter pipe konektornya tadi ya, biar lebih mudah mencocokkannya dan memasangnya. Dikasih baut. Kemudian kita lakukan pengkabelan atau kita lakukan penghubungan. Oke, kita hubungkan ke bodinya. Ke body atau ke grounding, sama saja, grounding atau body. Kemudian kita selanjutnya memasang keramik dan menghubungkan ferritnya juga. Nah, ini tadi ferritnya. Yang satu ke 45 volt sebelah kiri, atau yang satunya ya, 45 volt yang satunya. Kemudian yang satunya lagi ke innernya ya, ujung lilitan ferrit, kabel ferrit tadi ke innernya. Nah, di sini fungsinya ferrit adalah sebagai filter ya. Jadi gelombang yang ada di trafo ini tidak mengganggu ke gambar. Itu fungsinya ferrit. Kemudian keramik tadi juga fungsinya sebagai filter juga. Kemudian kita pasang ini keramiknya, kita paralel juga sesama keramiknya. Kita gabung dua ya teman-teman ya. Kita paralel seperti ini untuk kakinya. Ini nggak apa-apa kebalik, karena ini non polar ya. Kapasitor non polar, jadi kebalik-balik juga nggak apa-apa, sama aja. Kalau nggak nyampe, kita gunakan kabel, kita tambah kabel. Ini kita solder dulu ya, kita rapikan dulu ya. Keramik ini kita pasang antara inner dan grounding ya, seperti itu. Kaki yang satunya di inner atau di bagian tengah, dan kaki yang satunya lagi di grounding. Jadi seperti itu. Oke, sudah selesai, tampaknya seperti ini ya. Iya. Jadi yang 45 bagian satunya itu di bagian grounding, dan yang 45 yang satunya itu di bagian inner atau bagian tengah. Tapi melalui ini dulu, melalui ferrit dulu. Jadi kabel tembaga itu dililitin ke ferrit, itu terserah ya, mau 10, makin banyak makin bagus. Nah, kemudian ini ini saya tadi ke solder ke
230, harusnya yang ke 220 ya. Kita rubah lagi, ini tadi salah solder, harusnya yang ke 220 volt, karena listrik kita di Indonesia ini rata-rata itu 220 volt ya. Oke teman-teman, untuk aksesoris lainnya silakan teman-teman bisa menggunakan voltmeter atau fuse. Ini untuk kebutuhan urgent aja ya teman-teman ya, jadi mendadak, sangat mendadak ya teman-teman. Itulah tadi videonya, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan juga, dan tentunya teman-teman bertambah inovatifnya, dan kita sama-sama sharing dan belajar. Jadi bisa diisi di kolom komentar, misalkan saya ada kekurangan, teman-teman bisa menambahkan atau ingin bertanya langsung diisi di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe juga ya, dukung channelnya ya, tonton sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.